Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin Bapak Joko, perkenalkan saya Igede Reza Renardi Sayuda Putra. Mohon izin untuk memaparkan analisis saya mengenai salah satu aspek dari kantor saya saat ini, yaitu di kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat. Dalam hal ini dari segi sistem upahnya. Baik, saya akan mulai. Untuk profil Kanwil DJP Jakarta Barat, kantor saya itu adalah instansi vertikal dari Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pajak yang memiliki fungsi utamanya itu sebagai koordinator pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pajak di wilayah Jakarta Barat. Untuk dasar hukumnya ada tiga. Eh, yang secara garis besar untuk sistem upah di kantor wilayah DJP Jakarta Barat itu sama dengan unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak seluruh Indonesia. Jadi secara umum kita sama ya semua unit vertikal di DJP. Terdiri dari 4 komponen. Yang pertama ada gaji pokok, tunjangan kinerja, tunjangan jabatan atau struktural, dan juga tunjangan lainnya. Nah, untuk komponen penghasilan gaji itu ada 6. Yang pertama ada gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan Papua dan daerah terpencil, tunjangan khusus pajak, dan juga tunjangan beras. Yang masing-masing dari komponen ini memiliki penghitungannya masing-masing ya. Mungkin tidak akan saya jelaskan. Yang selanjutnya ada juga terkait dengan pengurangnya, komponen pengurang gaji. Ada potongan beras, ada potongan BPJS Kesehatan, iuran wajib pajak pegawai, wajib pegawai IWP, potongan sewa rumah negara, pajak penghasilan, dan juga potongan lainnya. Dan memang ini memiliki penghitungannya juga masing-masing sesuai dengan tanggungan dari pegawai. Yang selanjutnya yaitu tunjangan kinerja. Ini merupakan salah satu komponen terbesar, termasuk yang terbesar dari penghasilan yang kita terima sebagai pegawai Direktorat Jenderal Pajak, khususnya saya di Kanwil DJP Jakarta Barat. Itu ada beberapa besarannya yang menentukan seberapa besar tunjangan kinerja yang kita peroleh. Yang pertama yaitu ada variabel tukin, eh, ada 4, yaitu capaian kinerja organisasi, yang kedua capaian kinerja pegawai, yang ketiga klasifikasi unit, dan juga klasifikasi wilayah. Yang kedua ada jabatan, yang ketiga peringkat jabatan, yang keempat potongan tunjangan kinerja jika memang pegawai melakukan atau mendapatkan hukuman disiplin, atau mungkin presensinya tidak lengkap, atau juga bisa sedang melaksanakan cuti tertentu yang memang menjadi pengurang dari tunjangan kinerja. Nah, untuk variabel tukin di sini ada 4. Ini memang menjadi yang paling yang menjadi pembeda, walaupun kita sebagai pegawai dengan jabatan yang sama. Misalkan saya di sini sebagai pelaksana, memang untuk dari jabatan, peringkat jabatan, dan juga potongan tunjangan kinerja sama, biasanya yang menjadi pembeda utama adalah variabel-variabel tukin yang 4 ini. Untuk selanjutnya yaitu sistem pembayaran gajinya, ini memang sudah terpusat dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Adapun beberapa aplikasi pengelolaan atau monitoring penghasilan yang bisa dilihat oleh pegawai, yaitu di Gaji Kemenkeu, ada juga di Sikeu untuk melihat tukin dan lain sebagainya, dan juga aplikasi Sakti terkait dengan pengajuan pembayarannya oleh bendahara kantor. Nah, sehubungan dengan penjelasan singkat tadi, itu ada beberapa hasil observasi atau pengalaman yang memang saya alami selama saya bekerja di Direktorat Jenderal Pajak, khususnya di Kanwil DJP Jakarta Barat. Yang pertama yaitu memang layaknya pegawai lain juga, penghasilan dari gaji dan tunjangan, memang merupakan faktor terbesar yang mempengaruhi motivasi kerja. Karena memang kita kan bekerja mencari uang, mencari penghasilan yang memang menjadi alat untuk menyambung kehidupan. Yang kedua yaitu sistem gaji dan tunjangan memang cenderung hierarkis karena memang
sangat erat hubungannya dengan golongan dan juga jabatan, yang memang semuanya juga mengikuti regulasi nasional. Yang ketiga, karena banyaknya komponen besaran tukin tadi, eh, yang 4 variabel itu, walaupun saya sebagai pelaksana dengan teman saya juga sebagai pelaksana, itu bisa berbeda eh, terkait dengan penghasilan, khususnya tukin yang diterima. Yang kemudian yang terakhir, untuk transparansinya memang cukup baik. Secara apa ya, secara aturan memang sudah jelas, tapi memang terkadang penilaian kinerja tadi yang CKP itu dianggap ada unsur sedikit subjektif. Nah, untuk hasil analisis yang saya lakukan ini memang mengambil referensi dari dua teori. Yang pertama teori ekuitas dan juga teori dua faktor. Untuk kelebihan yang pertama, memang tukin yang kita terima besar, cenderung apa bisa dibilang besar, tapi memang sebanding dengan beban kerja secara keseluruhan dan target penerimaan negara yang diamanahkan kepada kami. Yang kedua, ada gaji pokok dan tukin itu memang berperan tidak langsung sebagai faktor hygiene. Jadi kita memang merasa aman dan puas secara finansial. Oh, kita tanggal 1 gajian gitu. Jadi bisa dibilang kita aman dan juga merasa puas. Yang ketiga, memang sistem gaji di DJP itu bisa dibilang kompetitif ya karena menimbang banyaknya variabel komponen penghasil tukin itu. Jadi bisa mempertahankan SDM yang berkualitas karena memang kita termotivasi ya untuk terus berkembang menjadi pegawai atau aparatur sipil negara yang bisa eh, bekerja gitu, menghasilkan pekerjaan yang layak dan optimal. Yang keempat, adanya aplikasi untuk memonitor penghasilan dapat memudahkan evaluasi kerja. Namun memang terdapat beberapa kekurangan dari sistem upah yang diimplementasikan di Kanwil DJP Jakarta Barat, umumnya di DJP. Yang pertama yaitu banyaknya komponen besaran penghasilan tukin memunculkan potensi adanya ketimpangan horizontal. Jadi yang seperti saya pelaksana dengan teman saya juga pelaksana lainnya, itu memang merasa kadang kok saya gedean ya, kok dia gedean ya. Itu memang kerap kali terjadi karena banyaknya komponen pembentuknya. Walaupun kita satu jabatan gitu. Yang kedua, ada kalanya penilaian kinerja bersifat subjektif dan kurang transparan. Terkait dengan penilaian kinerja ya yang dinilai langsung oleh atasan. Yang selanjutnya yaitu sistem gaji tunjangan yang hierarkis. Itu karena tidak adanya wadah untuk uh, menentukan besaran tukin yang diterima sesuai dengan beban kerja, itu memang menyebabkan demotivasi bekerja ya. Kita jadi bekerja seadanya dan lain sebagainya. Tapi ini sebenarnya jarang terjadi ya, tapi ada. Nah, terkait hal tersebut ada dua solusi dan saran karena memang ini semua sudah menjadi kebijakan ya, jadi tidak bisa uh, berubah seketika, tapi memang terdapat dua solusi dari saya, yaitu menambah komponen besaran tukin. Memang komponennya sudah banyak banyak sekali tadi ya, cuman uh, belum adanya wadah untuk mengukur level risk dan difficulty pekerjaan yang memang diamanahkan kepada pegawai. Seperti saya mungkin pelaksana, ngitung penerimaan kantor, penerimaan negara, dan lain sebagainya yang memiliki level risk yang tinggi, itu bisa dibilang sama tunjangannya dengan teman saya pelaksana lainnya yang mungkin pekerjaannya hanya mengecap surat, mengamplopkan surat, dan lain sebagainya. Yang kedua ada reward non penghasilan. Ini untuk sebagai pacuan kita juga ya untuk bekerja. Jadi karena memang sifatnya hierarkis sistem upahnya, jadi ketika ada pegawai yang stand out mungkin bisa diberikan reward walaupun bukan dari sisi penghasilannya ya. Nah, ini terkait dengan point of view saya, bagaimana sih pengembangan kompetensi SDM itu penting bagi saya untuk saya pelajari gitu. Yang secara keseluruhan memang untuk
Dalam hal ini, sistem upah itu memang keadilan itu bukan hanya diberikan, tapi juga kita harus memperjuangkannya melalui kinerja nyata. Selain itu, kita juga harus melek ya terhadap sistem kinerja, sistem upah, dan kebijakan SDM yang berlaku, terutama bagi saya sebagai ASN, itu kebijakannya satu nasional. Mungkin itu saja dari saya, mohon maaf untuk kelebihan waktunya sekitar 2 menit, Bapak. Mohon bimbingannya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.